Oke, Assalamualaikum dan selamat sore. Pada kesempatan ini kita akan belajar ya praktikum farmakokinetika sesi yang ke-10 yaitu mengenai TDM ya, Therapeutic Drug Monitoring, obat golongan aminoglikosida. Nah, salah satu contoh nanti dalam kasus yang ini kita pakai adalah gentamisin ya, karena gentamisin adalah salah satu aminoglikosida yang paling sering dipakai di dalam klinis ya, dalam rumah sakit. Ya memang ada juga amikasin ya, dua ini gentamisin amikasin yang paling sering dipakai. Dari beberapa tempat tertentu, beberapa rumah sakit tertentu juga memakai tobramisin ya. Tapi ada juga yaitu streptomisin yang dipakai untuk orang TBC ya. Nah, sekarang kasus kita yang pertama adalah Ibu Siti ya. Ibu Siti berumur 66 tahun, beliau dirawat di rumah sakit karena infeksi ginjal ya, infeksi pyelonephritis ya. Karena infeksi saluran kemih yang tidak diobati dengan baik ya. Nah, kalau infeksi saluran kemih ya biasanya dari bawah itu kan bakterinya dia dari bawah uretra, kalau nggak ditangani dengan baik dia akan naik jadi ke ureter. Nah, dari ureter terus dia akan naik ke ginjal menjadi pyelonephritis. Ya. Nah, beliau mempunyai berat badan 58 kilo dan tinggi badannya 158 cm. Nah, kreatinin serum beliau ialah 1,12 mg per desiliter. Beliau akan diberikan gentamisin secara infus singkat ya selama 60 menit. Ya, 60 menit itu termasuk panjang sih, 1 jam ya, nggak singkat ya. Sebenarnya gentamisin itu bisa 30 menit, setengah jam, tapi karena supaya hitung-hitungan kita gampang, ya kita pakai 1 jam. Jadi 1 jam kan satu gampang. Kalau kali satu kan gampang. Kalau kali 0,5 itu nanti bingung kamu ya. Nggak ada, ini aku bukan ngajar SD ya, aku ngajar anak mahasiswa, sorry. Nah, yang A, hitunglah dosis loading dan dosis maintenance yang dapat menghasilkan si peak 6 mg per liter dan si trough 1 mg per liter. Nah, diketahui K adalah 0,00293 dikali creatinine clearance ya. Creatinine clearance-nya harus mililiter per menit. Ditambah 0,014 dan VD-nya adalah 0,24 liter per kg. Diinfus selama 60 menit yang saya tadi bilang ya. Nah, si peak diambil segera setelah selesai infus dan si min diambil sebelum infus. Nanti saya terangin ya. Pertama saya akan terangin dulu mengenai yang ini. K ini, nilai konstanta ini ya, dan nilai VD ini ya adalah nilai dari populasi ya, artinya farmakokinetika populasi artinya di khalayak ramai ya, pada umumnya ya. Misalnya kalau saya bilang pada umumnya ya, mahasiswa lelaki tingginya 165 itu pada umumnya ya. Tentunya ada yang 170 yang tinggi, lebih tinggi, ada yang 175, ada yang lebih pendek 160, bahkan ada yang 155 ya. Nah, misalnya kan. Nah, itu kan populasi itu rata-rata ya. Nah, ini kita pakai populasi karena kita belum ada data dari pasien tersebut ya. Sebelum kita ada data dari pasien tersebut, kita menggunakan dari populasi ya. Seenggak-enggaknya orang itu tidak akan jauh dari populasinya ya, kecuali kalau kamu orang Asia hidup di Eropa, ya tentunya orang Eropa lebih tinggi-tinggi, kamu di bawah rata-rata ya kan. Nah, tapi kalau kita hidup di Asia, kita memakai rata-rata orang Asia, nah tentunya akan cocok dengan kita. Kalau kita pakai baju misalnya, kalau kita beli baju ya, kita beli baju M, L, XL, itu ukuran siapa itu? Itu kan ukuran orang rata-rata ya. Nah, kalau kamu beli sepatu ya, kamu perhatikan ada sepatu ukuran S, ukuran M dari ukuran Amerika ya, ada ukuran 30, 40, 42, semua itu dari ukuran Amerika misalnya. Ada ukuran Inggris 7, 9, 6, 8 gitu ya. Nah, lain-lain ukuran itu lain-lain ya. Nah, sekarang tapi itu semua ukuran SML itu adalah ukuran rata-rata umum. Nah,
Kalau kamu buat baju yang mahal dan yang bagus, kamu akan buat baju di tailor, yaitu ukuran diri kamu sendiri, ukuran individual, pasti pas gitu. Kalau kamu beli online, kamu beli baju online ya, ukuran L, belum tentu pas ya. Nah, itu. Jadi yang ini adalah ukuran ini adalah rumus untuk populasi ya. Nah, seenggak-enggaknya dia akan tidak lari jauh-jauh dari populasinya ya. Harap kalian mengerti ya. Jadi untuk pada awalnya ketika kita tidak mempunyai data dari pasien itu, kita memakai data dari populasi ya. Nah, obat ini diinfuskan selama 60 menit ya. Nah, sipik diambil segera setelah infus. Artinya apa? Artinya ini kan sipik nih. Sipik ya. Jadi sipik nih ya. Sipik itu apa? Konsentrasi tertinggi ya, dan diambil setelah selesai infus. Jadi misalnya infusnya 1 jam, habis selesai infus 1 jam langsung diambil darahnya ya untuk sipik. Nah, simin, salah saya ketik sini ya, harusnya sitraf ya. Kalau kita pakai istilah sipik, kita harus pakai istilah sitraf. Kalau kita pakai istilah simax ya, kita harus pakai istilah simin ya. Nah, sitrafnya diambil sebelum infus. Artinya apa? Artinya sebelum dia diinfus, misalnya mau diinfus jam 8 pagi ya. Nah, 10 menit sebelum diinfus, mulai infus, 10 menit sebelum mulai infus, kita ambil dulu darahnya. Nah, itu adalah kita asumsikan itu adalah pada konsentrasi terendah. Nah, konsentrasi terendah itu ada buku yang disebut Simin, yaitu konsentrasi minimal terendah ya. Ada yang sebut C-trough, karena kalau kayak gunung kan, peak itu puncak, trough itu di lembah ya. Jadi C-trough itu si lembah, konsentrasi di lembah ya, yaitu konsentrasi yang paling rendah ya. Si peak diambil segera setelah infus dan si trough diambil sebelum infus. Jadi apa kita disuruhnya yaitu menghitung loading dose dan dosis maintenance ya, loading dose. Sebenarnya kalau gentamisin memangnya secara praktis dalam klinis kita jarang memakai loading dose sih ya. Tapi ini demi latihan kalian ya, demi latihan kalian saya tanyakan itu, oke? Nah, perhitungannya kalau gentamisin itu sebenarnya ada 2 ya. Boleh dengan rumus IV bolus atau dengan rumus IV infusion short infusion ya. IV infusi singkat, infus singkat ya yang sudah kalian pelajari. Nah, kalau IV bolus, bolus itu pemberian obat yang cepat. Misalnya kita berikan dalam 5 menit ya, cepat disuntikkan, itu IV bolus ya. Nah, kalian kan sudah pelajari kalau IV bolus dengan IV infus ya. Infus itu rumusnya lebih panjang. Kalau IV bolus itu rumusnya pendek aja ya. Jadi kalau apoteker-apoteker di rumah sakit, mereka kalau untuk gentamisin ya lebih suka pakainya IV bolus karena dia lebih singkat dan lebih cepat ngitungnya ya. Nah, tapi sebenarnya menurut teori seharusnya dia dihitung dengan model IV IV infus singkat ya. Nanti kita akan lihat. Saya di sini saya akan menghitung dua-duanya ya, dengan IV bolus dan dengan IV infus singkat ya. Nah, contohnya ini yang pertama dengan IV bolus dulu ya. Aminoglikosida adalah obat yang larut dalam air. Maka kita memakai berat badan ideal ya, ideal body weight. Terutama kalau pasien terlihatnya obes ya, maka kita memakai ideal body weight ya. Nah, sekarang kita hitung ideal body weight-nya untuk perempuan atau wanita ya adalah 45,5. Ada yang buku 45,5, ada yang pakai 45 ya, tergantung ya. Ditambah 0,9 dikali 158, ini tingginya ya, tingginya dikurang dengan berat 152. 152,4 itu adalah 5 kaki ya. Jadi dikurang 5 kaki yaitu 152. Jadi hasilnya adalah 50,9 kg ya. Nah, kita memakai untuk menghitung VD. Sebenarnya boleh pakai juga berat badan yang biasa dia ya, berat badan dia yaitu 58 ya kalau nggak salah ya, 58. Tapi
Di sini kita sudah hitung ideal body weight dan gentamicin itu suatu obat yang larut dalam air sehingga kita boleh pakai juga ideal body weight ya. Nah, kalau kita pakai ideal body weight, kita akan hasilkan 12,22 liter ya. VD ya. Nah, kemudian kita karena memakai rumus IV bolus ya, kita tahu bahwa CP yaitu konsentrasi ya plasma pada waktu kapan aja itu ya, bukan hanya pada waktu steady state tapi kapan saja gitu ya, adalah loading dose dikali S dikali F ya, dibagi dengan VD. Oke. Nah, SF itu kan kalau gentamicin suntikan ya, F-nya tentunya 1 ya karena IV kan 1 F-nya. Kalau S itu salt form ya. Biasanya kita pakai salt form kalau dia itu dalam bentuk garam, misalnya phenytoin, natrium phenytoin ya, valproat dan sebagainya ya. Tapi kalau theophylline juga ya, karena theophylline dengan aminofilin berlainan ya bentuk garamnya. Nah, kalau untuk gentamicin biasanya S itu adalah 1, maka kita bisa ignore, kita bisa abaikan ya. Jadi kalau saya kalikan VD dikali ke sini CP, ya kan saya mau cari LD kan. Jadi VD CP dikali dengan VD dibagi dengan S dan F tadi ya. Nah, SF-nya tadi saya sudah bilang 1 kali 1, jadi CP-nya saya masukin 6, tadi kan saya menghendaki 6 kan, peak-nya kan. Kemudian VD-nya sudah kita hitung 12,22. Nah, hasilnya adalah 73,32 ya. Nah, karena untuk memudahkan perawat ya, maka saya bulatkan dia jadi 73. Sebenarnya boleh juga sih dibulatkan jadi 70 atau 80, tergantung maunya kita ya. Ya, tapi untuk ini saya hanya bulatkan jadi 73 aja ya. Nah, kemudian kita akan hitung creatinine clearance ya, karena yang diberikan di sini adalah serum creatinine ya. Jadi kita harus hitung creatinine clearance. Nah, kita harus tahu rumusnya yaitu 0,85 untuk perempuan ya. Kalau lelaki nggak ada 0,85 ini ya. Dikali umur 140 dikurang umurnya dikali dengan ideal body weight-nya ya. Nah, ini semua kemudian baru ini harusnya nggak ada kurung ini ya. Ini semua nanti baru dibagi dengan 72 dikali dengan serum kreatinin ya. Nah, masukkan dia 140, 66, 50,9 ya kali ini semua. Nah, nanti hasilnya adalah 39,7. Nah, ingat ini adalah rumus Cockcroft dan Gold ya. Yang kita dia punya satuan itu adalah mili per menit ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian kita hitung K. K itu apa? Konstanta eliminasi ya. Ini rumusnya kan. Kita masukkan creatinine clearance ini ya dalam 39,7 ya. Masukkan nanti hasilnya dia K. Nah, K-nya itu adalah dalam per jam ya, karena K itu per jam. Jangan lupa pernya ya, per jam ya. Nah, 0,13 per jam ya. Kemudian kita untuk mencari dosis kita harus menentukan tau ya, taunya. Kan jadi untuk mudahnya ya. Jadi kita tadi sudah hitungkan LD loading dose-nya 73. Sekarang kita mau menghitung maintenance dose nih. Ya, kalau loading dose ini kan hanya diberikan sekali. Diberikan 73. Nah, maintenance-nya ya, yaitu kita harus cari tau. Nah, kita tahu dari kinetika model kinetika satu kompartemen ya. Lone Sitraf itu, Lone Sitraf, ini sini Sitraf paling bawah ya. Si peak itu sini ya. Jadi Lone Sitraf itu sama dengan Sitraf itu sama dengan si peak, lone si peak dikurang katau ya, karena tau itu dari sini ke sini ya. Nah, nanti dari sini kita bisa keluarkan katau ke sini, jadi tau adalah lone si peak kan si peak. Ini di sana pindah ke sini kan jadi sitraf ya. Si peak dibagi sitraf. Kenapa dibagi? Karena sebenarnya adalah lone si peak kurang lone sitraf. Tapi kalau lone itu kan kayak logaritma.
Ln A kurang ln B sama dengan ln A per B ya. Jadi ln dalam kurung dulu si peak dibagi si trough ya. Kemudian dibagi dengan K, ini K ya. Nah, dapatlah dia ln 6 dibagi 0,13 dapatnya 13,78 jam ya. Nah, tapi 13,78 jam itu nggak bagus kan? Karena kalau kamu bilang setiap 13 jam ke perawat, mati dia untuk mengingat dan memberikannya ya. Misalnya sekarang jam 7, 13 jam lagi jam berapa? Nah, jam 7 kan harusnya jam 7 malam ya, jadi jam 6 malam. Habis itu jam 6 malam harus kemana lagi? Susah ya. Jadi pemberian obat itu kalau di rumah sakit ya, itu biasanya kita itu setiap 6 jam, 4 jam, 6 jam ya, atau 9 atau 12 jam ya. Jadi 6 jam kan sehari 4 kali ya. 8 jam sehari 3 kali. 12 jam sehari 2 kali ya, atau 24 jam ya. 36 jam pun jarang ya. Biasanya 24 jam atau 48 jam ya. Yang memudahkan lah, jangan membingungkan nanti masalah obat ya. Jadi 13,78 jam ini susah ya. Jadi untuk mudahnya kita berikan dia dalam, coba saya mau cek dulu, kita jangan-jangan nggak terrekod ya, udah ada rekod ya. Jadi kita untuk memudahkan kita berikan taunya dalam 12 jam ya. Kemudian kita menghitung dosis maintenance. Jadi kita masukkan ya dia punya rumusan ya, yaitu ini adalah rumus untuk bolus ya, yaitu si max SS sama dengan dos kali S kali F dibagi dengan VD ya. Jadi kalau untuk ini VD, kalau untuk yang infus itu clearance ya, itu bedanya ya. Terus dikali 1 dibagi 1 per E pangkat min K tau ya. Ini adalah yang ini namanya adalah akumulasi, faktor akumulasi ya pada waktu dia mencapai steady state ya. SS ini steady state ya. Nah, ini kan, jadi ini bisa saya yang rumus panjang ini bisa saya sederhanakan menjadi ini ya, dos kali S kali F dibagi VD, karena VD-nya masuk ke sini ya, bagi VD kali 1 minus E min K tau ya. Nah, kita perlu cari K, kan sudah cari tadinya kan, VD sudah ada ya. Nah, sekarang kita tahu CSS yang dikehendaki yaitu 6. Kita mau cari dos ya. Maka tinggal kita karena S dan F itu 1 ya, maka tinggalkan aja ya, kita tinggalkan aja, kita biarkan aja supaya rumusnya tidak terlalu panjang ya. Jadi dosnya sama dengan si max SS kali, jadi tadi kita buang S sama F karena terlalu panjang ya. Jadi dosisnya dikeluarin ke sini ya. Jadi nanti dos kan kali ini. Jadi C max sama dengan C max itu sama dengan apa jadinya? Dos itu sama dengan apa? Yaitu sama dengan C max dibagi dengan ini ya. Kali kan ini bagi, jadi ini dikalikan ke sana ya. Jadi C max SS dikali VD begitu ya. Terus masukin aja K-nya 0,13, tahunnya 12, kita masukin ya. Dapatnya adalah 57,91. Nah, 57,91 bisa kita bulatkan ke 58 atau ke 60 ya. Kalau saya sih akan saya bulatkan 60 ya, karena supaya praktis 60 ya. Tapi kalau mau teori boleh aja 58, nggak salah ya, nggak salah, tapi agak susah memberikannya nanti ya, menghitungnya ya. Tapi kalau 60 lebih gampang. Tapi jadi kita sudah tahu, kalau tahunya tadi kita sudah hitung, yaitu setiap 12 jam ya. Jadi kita berikan 58 mg setiap 12 jam ya. Nah, itu tadi semuanya dengan cara dengan cara IV bolus ya. Sekarang kita dengan cara infus singkat. Bagaimana? Yaitu ya, gentamisin diberikan sebagai infus singkat ya, setengah hingga 1 jam ya. Jadi secara teori kita harus menggunakan rumus untuk IV infus singkat
Ya, tetapi dalam praktek sehari-hari perbedaan hasil hitungan dengan cara ini tidak jauh beda dengan IV bolus, maka para apoteker di rumah sakit lebih memilih memakai cara IV bolus karena rumusnya lebih sederhana ya. Nah, sekarang kita fokus nih pakai IV singkat ya, IV infus singkat ya. Jadi untuk menghitung loading dose-nya ya, itu juga pakai IV, kan dia diberikan secara infus ya. Jadi kalau dia diberikan secara infus, dia akan naik nih ya. Jadi dia pertama diberikan dia akan naik. Naiknya pelan-pelan kan karena infus ya. Kemudian dia akan turun ya, setelah infus yang selesai dia akan turun ya. Nah, jadi dari sini ke sini nih kita biasanya disebut T infus. T infus artinya waktu infus, durasi infus ya. Nah, dari sini ke sini adalah time T ya, dari si peak ke si trough. Oke. Nah, sekarang kita pakai rumusan CP ya IR. Nah, kalau ada buku yang bilang IR, ada buku yang pakai D dibagi tau ya. Sebenarnya IR ini adalah singkatan dari apa? Infusion rate. Infusion rate artinya kecepatan infus ya, infusion rate dibagi dengan clearance. Clearance-nya ini bukan clearance kreatinin ya, ini adalah clearance gentamicin ya. Nah, dikali dengan ini semua dikali dengan 1 minus KT infusi di sini ya, KT infusi ya. Nah, kita cari dulu clearance-nya ya kan. Tadi kan kita sudah tahu K-nya itu 0,13, VD-nya 12,22. Dapatlah clearance-nya kita 1,59. Nah, satuannya dalam liter per jam karena ini kan dalam per jam. Ini kan dalam liter ya, jadi liter per jam. Nah, jika durasi infusnya 1 jam, maka kita tinggal masukin di sini K infusnya 1 jam. Ya, masukin rumus ini. Ya, tadi kan rumusnya begini. Ya, kita tuangkan jadi IR, kita ganti ya. Jadi CP dibagi dengan clearance dikali ini semua ya. Nah, dibagi karena ini kan clearance masuk sini. Ini pun masuk ke IR ya. Jadi kalau kita mau tahu IR, jadi harus CP kali ini dibagi ini ya. Nah, dibagi jadi masukkan 1. Jadi akhirnya kita dapatkan setelah kita hitung betul-betul pakai kalkulator ya. Nah, kita dapatkan IR-nya 78. Ya, ini untuk loading dose ya 78,196. Nah, kita tahu bahwa IR itu dosis dibagi dengan tau. Tau itu apa tau? Durasi ya. Jadi durasinya 1 jam, IR-nya 78,197 ya. Nah, akhirnya kita dapatkan 78,197, yaitu kalau kita bulatkan 78 diinfuskan dalam 1 jam. Yaitu kalau kita infus dalam 1 jam. Nah, sekarang saya tunjukkan kalau kita infus dalam setengah jam. Taruhlah, aduh kalau 1 jam lama banget ya. Ya udah, kata perawatnya bilang aku malas kasih 1 jam, kasih aja setengah jam lah ya. Boleh kan? Boleh, gentamicin boleh setengah jam. Boleh kasih setengah jam dan set di infusion setnya ya, setengah jam. Oke. Nah, setengah jam berarti T infusnya kita ganti setengah jam ya, yang lainnya sama aja ya. Nah, nanti hasilnya adalah 151,6. Wah, tinggi sekali. Jauh dari yang 78, 2 kali lipatnya ya. Tapi jangan lupa dosis IR, tadi IR adalah dosis dibagi dengan tau. Jadi kalau kita mau tahu dosis, dosis adalah IR dikali tau. Nah, taunya itu 0,5 ya. Jadi dikali dengan dosis IR yang kita dapat tadi, sebenarnya dosisnya adalah 75,8. Jadi jangan terkaget dulu ya. Jadi dosisnya adalah 75,8 mg. Ya, kalau kita mau bulatkan ke bawah, kan daripada 76 susah ya dihitungnya 76, 75 lah gampang ya dihitungnya. 75 mg diinfuskan dalam 0,5 jam. Jadi kamu lihat, ini kalau 1 jam saya pakai 78 ya. Kalau setengah jam saya pakai 75. Jadi lebih rendah ya. Nah, jika seandainya kita memakai durasi infus 2 jam. Ya, taruhlah misalnya aduh daripada dia misalnya gini ya, pasiennya itu sakit gagal jantung. Kita kan tahu kalau gagal jantung nggak bisa banyak-banyak cairan langsung gitu ya. Nanti
dia overload cairan ya. Nah, jadi kita akan memakai 2 jam seumpamanya ya. Jadi kita tinggal ganti aja ininya 2, teh infusinya 2. Nah, kita hitung-hitung lagi ya. Nanti dapatnya 41,66. Kok 41,66 rendah banget. Nah, tapi jangan lupa dosis itu IR dikali dengan tau ya. Nah, taunya 2 karena 2 jam kan. Nah, jadi sebenarnya dia adalah 83,32. Nah, kita bulatkan jadi 83 ya. Jadi kalau kita berikan dalam 2 jam, dia itu 83. Berarti lebih tinggi kan? Ya, kenapa? Kenapa waktu infus ini mempengaruhi ya? Karena dalam infus ya, pada waktu dia diinfus ya, ada eliminasi sedang berlangsung dalam tubuh kita juga ya. Jadi eliminasi itu enggak tunggu aja lah. Ginjal nggak bilang tunggu aja lah, tunggu semua obatnya udah masuk ke dalam tubuh baru saya eliminasi lah, kan enggak ya. Jadi waktu obat udah masuk, ginjal juga udah siap untuk mengeliminasi ya. Nah, sampai pada tahap steady state ya baru dia seimbang gitu ya. Nah, jadi semakin lama dia diinfus ya, semakin banyak yang akan dieliminasi ya. Maka semakin tinggilah dosis yang harus kita kasih ya untuk mengcounter eliminasi itu. Ngerti ya? Nah, jadi kalau kalian bandingkan dengan tadi dengan rumus IV bolus ya. Karena kalau IV bolus itu kita tidak menganggap adanya infus ya. Jadi IV bolus itu langsung zrut kita anggap dari maksimal langsung ke bawah ya. Nah, kalau kita pakai IV bolus kita dapat loading dose-nya 73 ya. Sedangkan kalau kita pakai IV infus kita dapatnya 75 kalau 0,5 setengah jam ya, atau 78 kalau 1 jam, 83 kalau 2 jam ya. Jadi adalah perbedaan kurang lebih 5 ya, dari kan 73 sama 75 cuma 2 miligram ya, beda dikit aja, cuma beda 2 miligram ya. Jadi umumnya di rumah sakit antara 70 miligram, 73 dan 75 itu nggak ada bedanya lah ya. 73 pun kamu bisa naikkan dari 75 jadi 75 ya. Jadi sebenarnya boleh pakai IV bolus aja untuk menghitungnya ya, tidak perlu pakai IV infus. Oke? Nah, tapi terserah lah kalau mau bagus, mau secara teoritis ya pakai IV infus. Oke? Nah, kalau kita gunakan metode IV infus singkat, maka untuk menghasilkan konsentrasi yang sama, dosisnya akan lebih tinggi sedikit karena selama infus ada sebagian kecil dari obat yang akan mengalami eliminasi. Tadi saya sudah jelaskan ya. Semakin panjang waktu infusnya, semakin besar dosis yang diperlukan. Ya, harap kalian paham mengenai ini ya. Nah, sekarang kita menghitung dosis maintenance. Tadi kan barusan dosis loading dose ya. Dosis maintenance-nya ya Cmax. Ini rumusnya lain ya. Ini rumusnya untuk IV infus singkat ya. Nah, jadi dia ada clearance IR di sini ya, IR ya. Kalau bagi clearance dikali 1 minus E ini ya, K infusion dibagi dengan 1 minus ke E K tau ya. Nah, semua sekarang dalam kasus ini si peak dan si max adalah sama karena sampel darahnya diambil setelah infus ya. Jadi ini peak dan max itu hampir sama karena dia diambil pada waktu setelah infus ya. Tapi sebenarnya kamu bisa juga ambil 1 jam setelah infus. Kalau kamu ambil 1 jam setelah infus, kamu bilangnya si peak, tapi si peaknya bukan di sini ya. Si peaknya dari sini. Coba saya pakai notifikasi noted ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai si peak di sini contohnya ya, si peak di sini tetap aja dibilangnya si peak ya kan. Tetapi dia ini bukan C-Max. Kalau ini adalah C-Max, C-Pix dan juga C-Max sini ya. C-Pix dan juga C-Max gitu loh. Ngerti nggak? Ya, harap kalian ngerti. Kalau nggak ngerti, nanti kalau ada ketemu saya nanti saya jelaskan ya. Oke. Jadi kebetulan di sini karena sampelnya diambil pas habis infus, berarti C-Pix dan C-Max sama aja ya. Nah, mula-mula kita harus mencari frekuensi pemberian obat
yaitu tau ya. Nah, taunya kalau kita lihat tau itu apa? Tau itu kan dari sini, tau itu semua begini kan, tau itu sebenarnya dari sini ke sini ya. Dari sini nih, dari ujung sini sampai ujung sini, saya annotate lagi deh. Tadi mana annotate? Nah, ini ya. Jadi kalau kita bilang tau itu ya sebenarnya ya adalah dari kok begini ya. Tuh. Dari sini ke sini ya. Ini namanya dari sini sampai sini ya. Nah, dari sini dari 0 sampai ke 1 ini adalah infus, waktu infus kan? Waktu infus ya. Waktu infus. Kemudian yang dari sini sampai sini, dari peak sampai trough. Nah, ini adalah jadi tau itu adalah durasi infus ya, durasi infus. Ya, saya hapuskan lagi. Durasi infus ditambah waktu antara si peak dan si trough ya. Jadi kalau si peak dan long, si peak dan si trough, tadi kan sudah kalau ini kan sebenarnya tadi ini rumusnya ini begini sama dengan KT kan ya. Nah, tapi kita mau T-nya, jadi kita long si peak dan dibagi si trough dibagi dengan K ya. Nah, sekarang long si peak-nya katanya kita maunya 6, si trough-nya 1. Ya, kita hitung aja. 6 dibagi 0,13 ya. Hasilnya adalah semua setelah kita hitung hasilnya adalah 14,78 ya, 14,78 jam. Tapi kan sekali lagi ya 14,78 jam itu susah untuk para perawat ya. Jadi kita bulatkan juga 12 jam supaya lebih praktis ya. Harap kalian mengerti hal ini. Kemudian kita sudah dapatkan tau ya, jadi kita masukkan aja ya rumus ini. Ini kan rumus asalnya nih, ya rumus asalnya ya. Nah, dalam kasus ini kita sampel darah segera diambil setelah infus, maka T-nya ini, T sini adalah 0 ya, karena T-nya 0, 1 kali dipangkat min KT adalah 1, berarti demikian juga S dan F-nya itu adalah 1 ya, maka si peak sama dengan si max ya, dan dapat disederhanakan menjadi si max. Inilah rumusnya tadi itu ya yang kita pakai. Kita masukkan aja, kan kita mau cari IR-nya ya. Jadi kita keluarin ini si max dikali clearance ya, terus ininya dibalik ya. Yang tadinya dia dibagi jadi tak kali, yang tadinya kali jadi balik ya, dibalik ya. Nah, masukin aja T taunya 12 ya, T infusinya 1 ya. Nah, kita dapatkan dia adalah 60, setelah itu kita dapatkan 61,69 ya, kita bulatkan jadi 62 miligram per jam setiap 12 jam ya. Jadi tadi kan kita 62 kan, 62 tadi yang kita pakai IV bolus, ingat nggak? IV bolus kita dapatkan 58 ya. Nah, sekarang pakai IV infus kan harus lebih tinggi dikit ya karena ada yang tereliminasi kan. Jadi 62 ya. Nah, dibandingkan dengan perhitungan dengan cara IV bolus yang menghasilkan IR 58 ya, tidak begitu jauh ya kan bedanya ya. Tidak begitu jauh bedanya ya. Bedanya. Bahkan untuk dosis praktis bisa kita membulatkan keduanya jadi 60, betul kan? 62 kan bisa kita bulatkan jadi 60. 58 juga jadi 60 ya. Jadi keduanya 58 maupun 62 dapat dibulatkan jadi 60. Jadi sama aja ya, kamu mau hitung dengan cara IV bolus kah, dengan IV infusion kah ya. Sama hasilnya gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau kalian lihat aja nih, kalau pakai cara IV bolus ya, panjangnya perhitungan itu dari loading dose sampai maintenance dose, panjangnya sampai mana? Sampai di sini panjangnya ya, sampai di sini ya. Kira-kira setengah halaman ya. Kalau kamu pakai IV infus singkat ya, kamu akan memakai panjangnya sampai di sini
Ya, berapa halaman itu ya? Satu halaman, 1,5 halaman. Bedanya setengah halaman dengan 1,5 halaman. Kamu pilih mana? Ya, nah itulah kalau apoteker di rumah sakit dia nggak begitu banyak waktu, ya. Dia pakai yang sederhana aja, IV bolus, ya. Tapi untuk kita yang di akademik, ya sukanya kalau saya memakainya yang IV infus karena itu yang memang sebenarnya, ya, yang lebih akurat gitu loh, ya. Nah, sekarang pertanyaan B. Kapankah sampel darah Ibu Siti dapat diambil untuk TDM? Buatlah jadwal bagi dokter yang bertugas. Nah, sekarang untuk model kinetik linear ya, kita menggunakan prinsip yang biasa yaitu 3 sampai 5 kali T setengah karena dia linear. Kalau yang phenytoin non linear kamu nggak boleh ya pakai cara ini. Ya, linearnya boleh ya. 3 sampai 5 kali T setengah. Nah, kalau T setengahnya pendek, maka kita gunakan 5 kali ya. Tapi kalau T setengahnya panjang kita gunakan 3 kali ya. Sebenarnya 3 kali T setengah itu baru 95% mencapai steady state. Kalau 5 kali T setengah itu 90 berapa? 7,99% ya. Jadi ya kan kalau nggak salah lu ya 90. Kalau 3 kali itu 92,5 ya. Kalau 4 kali itu 95 ya. Kalau 5 kali sebenarnya adalah 97,5 ya. Ya mendekati 100% lah ya. Tapi kalau T setengahnya panjang seperti misalnya digoxin. Digoxin T setengahnya 35 jam. Ya, kalau kita mau pakai 5 kali berarti 5 kali 35 ya hampir hampir taruhlah 30 jam ya, 30 kali 5 150. 150 jam itu berapa itu hampir seminggu ya. Ya, seminggu ya, hampir seminggu. Jadi orang itu harus tunggu di rumah sakit seminggu. Ya, berabe lah ya. COVID aja sekarang kalau lebih dari beberapa hari kalau kamu udah nggak panas suruh pulang loh karena rumah sakitnya udah pada penuh ya. Nah, jadi kita dalam hal ini kita boleh pakai 3 kali ya untuk menghematkan masa ya. Tapi kalau yang T setengahnya cuma beberapa jam, 2 jam, 3 jam ya by all means gunakanlah 5 kali ya lebih aman. Ya, karena dia sudah 97,5% mencapai steady state ya. Nah, kalau kita gunakan 5 kali, kalau kita lihat dulu, kita cari dulu T setengah ya. T setengah adalah ln 2 yaitu 0,693 dibagi K ya, dan setelah kita bagi kita akan dapatkan 5,33 ya. Nah, 5,33 kita kalikan 5, kita dapatkan 26,65 jam. Jadi sekitar 1 hari ya. Setelah 1 hari kan dia setiap 12 jam dibagi kan. Jadi pada 12 jam itu pemberian pertama. Pemberian kedua kan sudah 24 jam ya. Pemberian ketiga menjadi 36 jam. Ya, betul nggak? Ya. Jadi setelah pemberian ketiga ya kita boleh mengambil sampel pada pemberian ketiga ya. Nah, kalau regimennya adalah 2 kali sehari 12 jam, sampel darah untuk TDM dapat diambil pada pemberian obat ketiga tadi saya sudah bilang ya. Kadar kadar terendah ya diambil segera sebelum pemberian obat ketiga itu, dan kadar peak ya diambil segera dikumpulkan ya, segera dikumpulkan setelah selesai infus. Artinya kadar peak diambil segera, nggak usah dikumpulkan ya, segera setelah selesai infus ya. Nah, misalnya gentamisin ini mulai diberikan tanggal 1 Januari. Saya supaya gampang deh ya. Tanggal 1 Januari 2021 ya, jam 8 pagi. Oke. Maka pengambilan sampel trough adalah pada 2 Januari jam 7.55. Karena jam 8 pagi keesokan hari dia akan menerima dosis ketiga. Ya kan? Nah, infus dosis ketiga dilakukan pada jam 8 pagi ya dengan durasi 1 jam. Nah, pengambilan sampel darah peak adalah pada pada tanggal 2 Januari 2021 jam 9 pagi ya. Segera setelah selesai infus dosis ketiga ya. Nah, bagusnya sih kita mengambil dengan membuat tabel ya. Nanti saya coba
Saya tadi buat tabel untuk yang vancomycin ya, coba saya copy and paste untuk ini ya. Jadi sebagai apoteker di rumah sakit ya, kita mau memudahkan dokter-dokter dan para perawat ini. Nah, untuk itu supaya nggak salah mereka ya, kita buatkanlah suatu tabel seperti ini ya. Boleh ya. Jadi kalau dia di dosis pertama, ini kan kita tadi saya vancomycin, jadi saya ganti dengan gentamicin ya. Jadi dia kan gentamicin nih, berapa tadi? 60 ya. Coba kalau kita pakai 60 ya miligram. Nah, atau 58 atau 60 tadi ya. Oke lah, apa-apa lah ya. Apa mau pakai 58 pun boleh. 62 sebenarnya. Tadi saya lihat dia pakai berapa. 60 ya, kita pakai 60. Oke, 60 mg setiap 12 jam. Jadi jam 8 pagi, dosis terakhir diberikan adalah jam 20 malam. Kan 8 pagi, 8 malam ya. Tapi ini tanggal 1, bukan tanggal 2 ya. Karena itu tadi vancomycin ini, gentamicin itu dosis kedua, dosis tanggal jam 8 malam ya. Dosis berikutnya yang akan diberikan adalah tanggal 2 ya, yaitu jam 8 pagi. Waktu untuk sampel trough yaitu tanggal 2 juga. Trough kan yaitu sebelum ya. Jadi 10 menit kah atau 5 menit juga boleh, tergantung ya. 7.55 lah, jam 8 mau dikasih, jam 7.55 ambil dulu darahnya ya. Nah, waktu untuk sampel peak karena dia setelah selesai infusnya 1 jam, jadi jam 8 sampai jam 9 ya. Langsung jam 9 pagi ya, jam 9 pagi ya. Pagi ya. 9 pagi, jam 9 pagi. Kenapa jadi agi nih ya? Jam 9 pagi kehapus. Oh, dia nggak mau ini. Oke. Alright. Jadi sampai mana tadi kita sampai di sini ya. Sudah kita berikan dalam bentuk tabel ini lebih bagus ya. Nah, sekarang Ibu Siti diberikan, saya keluarin ke sini aja ya, biar gampang dilihatnya ya. Nah, Ibu Siti diberikan maintenance dose, kok nggak mau turun-turun nih. Nah, ini ya. Ibu Siti diberikan maintenance dose 60 mg. Tadi kan kita 62 ya. Jadi kita berikan 60, diinfuskan selama 1 jam. Setelah mencapai steady state, sampel darah Ibu Siti diambil untuk TDM. Dan hasilnya adalah sebagai berikut ya, yaitu C-trough-nya kan tadi diambil sebelum diberikan obat ya, 0,2 mg. Oke. Diambil sebelum dosis ketiga yaitu jam 7.55 ya. Si peak-nya 4,2. Tadi yang kita mau kan berapa? Si peak kan kita maunya 6 ya, tapi ternyata kita ambil 4,2 saja. Jadi agak rendah ya. Infus selama 1 jam, kemudian sampel post dose diambil pada jam 9 ya. Nah, hitunglah dosis baru yang memberikan si peak 6 dan si trough 1. Jadi kita mau rectify ya. Karena tadi kan kita maunya 6 sama 1, kok dapatnya jadi 4,2 ya. Nah, karena 6 dan 1 tadi hitungannya adalah pakai populasi ya. Nah, karena dosis semula dirasakan si peak-nya terlalu rendah, jadi dokter bilang, ayo kita berikan lagi dosis yang lebih tinggi ya, naikkan dosisnya lagi. Tapi berapa harus dinaikkan dosisnya ya? Maka harus kita hitung juga ya. Nah, karena kita ada 2 set data ya, maka kita dapat mencari K dan clearance dari pasien itu sendiri ya. Jadi kita sudah ada pola, jadi kita bisa bikin pakai di Taylor gitu ya. Jarak antara si peak dan si trough adalah 11 jam ya. Berasal dari jam 12 jam kurang 1 jam, yaitu durasi infus ya. Jadi kalau kita pakai rumus ini ya, ini kan rumus umum ya untuk obat yang diberikan secara infus secara satu kompartemen ya. Nah, linear, secara linear, kinetik linear ya.
Nah, kita masukkan aja si peak, si trough dia yang kita dapatkan dari TDM ya. Terus kita bagi dengan T karena T-nya adalah 11 ya. Jadi kita akhirnya dapatkan 0,277 per jam. Tadinya kan kita hitungnya 0,13 ya, ternyata dia naik hampir 2 kali lipat ya clearance-nya ya. Nah, kemudian kita mencari tau yang baru. Tau yang baru seperti yang kita sudah jelaskan, tau itu sama dengan T infus yang ditambah dengan jarak antara peak dan trough ya. Nah, kita dapatkan dia, kita hitung aja si peak dan trough-nya. K-nya yang tadi kita barusan dapatkan, kita masukkan ke sini ya. Nah, akhirnya kita dapatkan tau-nya adalah 7,47 jam. Ya, jadi kita bulatkan jadi 8 jam. Untung dekat ya, untung dekat dengan 8 kan. Nah, kita bulatkan jadi untuk 8 jam supaya praktis ya. Sekarang kita menghitung dosis baru dengan taunya 8 jam. Sebelumnya kan taunya 12 jam ya. Tapi sebelumnya kita harus dapatkan clearance yang baru yang kita hitung berdasarkan dari pasien. Jadi kita harus hitung clearance pasien itu bukan dari populasi ya. Mumpung kita ada data dua garis, dua titik. Jadi kita bisa dapatkan K. Kita udah dapatkan K, kita udah bisa dapatkan clearance ya. Ya, jangan lupa K-nya pakai yang baru juga yaitu 0,77 277 ya. Masukkanlah kita ke dalam rumus yang ini, rumus induknya ya. Nah, yang kita mau cari kan clearance-nya. Jadi kita keluarkan clearance di sini sama dengan IR dibagi dengan Cmax ya. Dan yang ini tetap sama ya. Masukkan dia K-nya 0,277 ya, infusnya 1 jam ya. Nah, taunya 12 jam. Masukin aja ini ya, Cmax yang kita mau kan Cmax ini Cmax apa? Harusnya nih, sorry nih saya salah ini. Oh, saya masih ada salah hitung, maaf ya. Harusnya Cmax yang sini bukan 6 karena Cmax yang dari ini dari yang didapat di TDM ya 4,2. Nggak apa-apa, saya perbaiki ya. 4,2. Oke. Makanya kadang-kadang udah dibuat masih juga salah hitung. Jadi saya pun maklum kalau kalian salah hitung ya, tapi kalian harus buat seperti ini supaya kalian bisa lebih gampang. Kalau salah hitung bisa kita perbaiki ya, kali 4,2 jadi berapa? Ya, 252. Bagi, maaf. 60 dibagi 4,2. 14,29 ya, jadi salah sini. Harusnya 14,29. Nah, dikali dengan 0,242 ya dibagikan dengan 0,964 sama dengan 3,59 ya. 3,59. Oke. Liter per hour ya. Nah, tahunnya di sini sudah kita pakai yang lama yaitu 12 jam karena kita menghitung berdasarkan data pada pemberian mula-mula ya. Maka dosis baru adalah jangan lupa tahu kita adalah 8 jam ya. Jadi kita hitung dosis baru, masukkan lagi ke dalam rumusan yang tadi ini, rumus ini ya. Kita buka, kita mau cari IR-nya ya. IR sama dengan ini. Oke, ini hanya rumus ini kita bolak-balik aja ya. Ya, jadi kita kalikan, tadi saya hitung salah clearance-nya. Jadi clearance-nya agak lebih tinggi 3,59. 3,59. Oke, 3,59 ya. Jadi kita harus yang kita dapatkan ini harus kita ubah ya, perbaiki ya. 6 kali 3,59 berarti 21,54 ya. 21,54 ya. Nah, saya kalikan dengan 0,964 dibagi 0,242. Hasilnya adalah 85,8 ya. 85,8. 85,8. Jadi seakan-akan jadi bisa jadi berapa? 85 lah
ya, atau kamu mau 86 boleh juga 86. Oke, 86. 85 lah ya, kan 86 susah dihitungnya nanti ya, 85 aja. Oke, miligram per jam atau 90 sekalian ya. Atau 80. Oke, bisa juga 80 karena sebenarnya gentamisin itu dia dalam 80 atau 120 atau 20 240 kali ya. Oke, nggak apa-apa. Sebagai teoritis aja lah ya, kita pakai 86 setiap 8 jam ya. Nah, meski dosisnya ini nggak lagi ya, karena jadi kalau kita hitung dosis harian, ya dosis harian, pada awalnya kita memberikan 60 kan per 2 kali. Jadi adalah 120 per hari. Sedangkan yang ini adalah lebih tinggi ya, 86 kali 3, yaitu 258 ya. Dia jadi 258. Jadi lebih tinggi 258 ya. Hampir lebih dari 2 kali lipat sebenarnya. Ya, 86 dikali 3 tadi, mengharap betul ya. 258 per hari. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan praktikum ini akan semakin memperjelas kalian, bukan semakin membingungkan ya. Ya, kalau ada apa-apa mungkin kalian bisa tanyakan pada saya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk UAS.